Bu, bangun Bu. Bu, bangun. Bangun Bu. Bu. Mana jatahku? Jatah apa sih? Ada apa? Ini tuh malam-malam kamu tuh marah-marah. Jatah apa toh? Ya jatah panen kopi lah Bu. Oh itu. Uangnya tuh udah habis nah buat bayar utang ke bank. Apa? Bayar hutang? Gak mungkin. Ibu pasti bohong. Ibu pasti bohong. Iya kan? Pasti duitnya habis. Ibu habiskan dengan suami ibu yang di depan. Iya kan? Enggak, Nam. Ibu tuh ngomong apa adanya. Kamu pikir uang yang selama ini ibu kasih ke kamu tuh uangnya dari mana? Itu hasil pinjam uang ke bank. Ah, ibu bohong. Di mana ibu simpan uangnya? Di mana, Bu? Di mana ibu simpan duitnya? Enggak ada, uangnya udah habis. Masalah duit hasil panen kopi seolah menjadi kutuk bagi keluarga Busani. Seperti perang ego yang tak jera meski sudah menelan nyawa Surono. Berhenti! Apa-apaan ini, Bahar? Berhenti atau saya akan panggilkan warga di sini. Hei, Sumare. Tahu diri kamu. Ini urusan saya dan ibu saya. Kamu hanya numpang hidup di sini. Lebih baik kamu diam. Bu, di mana ibu sembunyikan uang itu? Di mana, Bu? Di mana? Ah. Bu, apa ibu sudah lupa? Apa yang aku perbuat? Dana, ibu nggak pernah lupa kejadian ini. Aku ini darah kandungmu, anakmu. Aku minta jatah. Aku kasih waktu sampai minggu ini. Sungguh ironi, cinta akan uang membutakan nurani. Pak? 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 Bapak kemana? Pak? 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 Bapak di mana, Pak? Bapak. Satu konflik memantik lain konflik. Rumah tangga Busani lagi-lagi dicekik paceklik. Sekali lagi Busani menjanda setelah Jumarin suami sirinya minggat tiba-tiba. Apakah ini karma? Setengah tahun lebih, keberadaan Surono masih menjadi misteri. Bila mana akhirnya disingkap polisi. Tetap di Rajapati, kisahnya akan lanjut kembali setelah jeda iklan berikut ini. Kurang lebih 7 bulan, Busani dan anaknya Bahar menutupi pembunuhan Surono dengan kebohongan. Kedua pelaku merasa sudah aman, sebab keingintahuan warga surut kemudian. Sampai akhirnya Bahar keceplosan, sehingga dipaksa kepala dusun untuk melapor pada pihak kepolisian. Bahar, Bu. Astagfirullahaladzim. Ada apa sih, Bu? Anak saya mau dibawa kemana, Pak Kadus? Ada masalah apa? Ini mau dibawa ke polsek, Bu. Ini ada masalah darurat. Kata Bahar, Pak Surono itu dibunuh. Apa? Dibunuh? Iya. Siapa yang sudah membunuh Surono, Pak? Bahar, kamu tuh jangan bikin malu ya. Jangan anak-anak toh. Bahar, kenapa kamu tuh diem aja? Jawab. Siapa yang
sudah membunuh ayah kamu. Bu. Kata Bahar, yang bunuh Pak Surono itu Jumarin. Sandiwara apa lagi yang dirancang Bahar sehingga membuat ibunya syok dengan hati berdebar-debar. Udah Bu, saya harus laporkan segera ini ke kantor polisi. Mas, pinggir Bu. Di hadapan polisi, Bahar mengaku bertemu Surono ayahnya dalam mimpi yang berkata bahwa dirinya sudah mati. Bahar mengaku baru tahu bahwa Surono mati dibunuh usai mendapat kepastian dari sang ibu, Busani. Gilanya, jasad Surono ditanam di rumahnya di bawah ruang musala. Bukan pembongkaran, kepada keluarga korban juga menyaksikan bahwasanya tadi pada saat kita bongkar keramik dan juga ada cor-coran lapisan 2, yang pertama tebalnya 25 cm dan setelah itu ditimbun dengan tanah, setelah itu ada cor-coran yang kasar, setelah itu kita bongkar ditemukan ada jasad. Ada pemeriksaan menguatkan tersangka dan hasil daripada ini tentunya kita akan mengkaitkan untuk hasil daripada DVI ini dengan untuk melakukan interview atau interogasi dan yang paling mendalam untuk mengaitkan daripada motif pembunuhan ini adalah apa dan tentunya siapa yang melakukan atau plagiar terhadap pembunuhan tersebut. Dan temuan apa saja yang bisa dijadikan barang bukti dan? Tentunya ada sebuah barang bukti yang kami amankan, kaos daripada si korban. Yang kedua adalah linggis. Linggis ini kurang lebih beratnya kurang lebih 10 kg dan panjangnya kurang lebih sekitar 50 cm. Ya, kajian sementara dari dokter sudah berapa lama mayat itu? Mayat laporan kalau kita lihat kurang lebih 7 bulan. Usai meminta keterangan 8 saksi, hasil penyelidikan polisi membaca keterlibatan Busani. Polisi lantas menetapkannya sebagai tersangka Rajapati. Di belakang Busani, anaknya Bahar turut digelandang polisi. Adapun Jumarin lolos karena alibi bahwa ia terbukti tidak tahu peristiwanya sama sekali. Motif dimungkinkan adalah yang pertama memang adanya dendam, sebuah asmara, dan juga perebutan warisan. Karena korban saudara S ini bisa mendapatkan untuk penghasilan yang cukup signifikan, tentunya menggiurkan kepada kedua pelaku. Dan saat ini kedua pelaku kita kenakan untuk pasal 340 KUHP, subsidi 338, junto pasal 55 KUHP, diancam pidana mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Lantaran terhalang kondisi pandemi, sidang perdana dengan terdakwa Bahar Mario dan ibunya Busani pada tanggal 2 April 2020 digelar secara telekonferensi. Di hadapan Ketua Majelis Hakim Jamuji, Bahar mengaku rela divonis mati bila jaksa dapat menunjukkan bukti dan Majelis Hakim membebaskan Busani. Jaksa menuntut kedua terdakwa dengan ganjaran hukuman untuk Busani 10 tahun penjara, sedangkan Bahar 20 tahun penjara. Amar putusan hakim kemudian menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan pembunuhan. Vonis hukumannya sesuai dengan yang dituntutkan jaksa.